kalau cerai itu kan gampang. Karena saya mengingat waktu zaman saya masih dengan suami saya yang pertama itu, cerai itu terlalu gampang sekali bagi mereka. Mereka tidak pernah memikirkan anak-anak, tidak pernah memikirkan apakah anak ini terlantar, masa depan anaknya itu gimana. Doaku, ya Allah, bukalah pintu rezeki bagi kami, ya Allah. Itu sering sekali kita doa tuh sampai nangis yang pokoknya aduh luar biasa waktu itu. Hanya gimana ya, mikir hidup atau ya itu sudah terlalu susah. Jadi saya sama suami ini seminggu sekali baru bisa makan. Kalau yang lain itu ya sudah, yang penting anak-anak bisa dapat makan. Nah, pertengahan tahun 2012 itu 2011, pertengahannya 2011 itu ada tetangga saya di sini itu, dia ngajak suami ini ke daerah Kupang, masih NTT juga tapi nyebrang katanya nanti ke sana dikasih kerja, karena memang kalau di sini kerjanya memang susah sekali. Jadi kita ke sana, saya ikut dia ke sana. Sampai sana itu ya kerja sebagai tukang bangunan, tukang batu. Ya, dia kerja tapi terusnya seperti itu terus. Kita waktu itu ngekos, susah sekali juga. Sampai dia tuh kerjanya jauh, nanti pulang capek-capek langsung itu ajak, ayo kita sholat, ya sholat terus. Nah waktu 2012 itu ya masih terus. Jadi kita Islam ini dari 2011 sampai 2012. Jadi pertengahan 2012 itu saya sudah mikir, saya ini sudah meninggalkan Tuhan, saya ini sudah sudah menyakiti hati Tuhan, mempermainkan Tuhan. Saya teringat kembali sama Tuhan saya, yaitu Yesus. Saya nangis. Waktu itu suami saya ada kerja. Saya nangis. Saya berdoa, minta ampun sama Tuhan. Waktu itu saya minta ampun, Tuhan, ampuni saya. Saya sudah meninggalkan Tuhan. Saya sudah menjual Tuhan. Saya minta ampun. Jadi waktu itu saya nangis terus. Waktu pagi, saya masak. Jam 10 itu saya sudah bersih semua. Jam 10 saya doa. Saya masuk kamar, tutup pintu, naik di tempat tidur, saya doa. Saya menangis betul-betul, dan saya pasrah hidup saya itu di tangan Tuhan. Karena saya pikir selama ini saya meninggalkan Tuhan. Walaupun saya di Jawa punya suami, saya setiap minggu tuh saya ke gereja, tapi saya berpikir bahwa saya itu Kristen KTP. Saya tidak benar-benar mengikuti Tuhan. Padahal saya ini mempertahankan agama saya, tapi saya tidak benar-benar mengikuti Tuhan. Saya merasa menyesal sekali. Waktu 2012 itu saya menyesal sekali, saya menangis. Saya minta ampun sama Tuhan. Nanti kalau sudah sore jam 3, saya sembahyang lagi. Saya sembahyang menurut agama saya, Kristen. Walaupun saya belum ke gereja, waktu itu belum ke gereja karena Alkitab saja saya tidak punya, karena selama itu saya kan masih berstatus Islam, masih mengikuti suami, sholat segala macam. Jadi waktu saya mulai mau kembali kepada Tuhan Yesus, saya tidak punya Alkitab, saya tidak ada Alkitab. Jadi saya hanya itu saja, doa dan menangis. Saya minta pengampunan sama Tuhan. Saya minta ampun betul-betul sama Tuhan. Terus pas bulan November 2012, saya ingin ambil sikap. Karena saya tahu kalau agama Islam ini kalau cerai itu kan gampang. Karena saya mengingat waktu zaman saya masih dengan suami saya yang pertama itu, cerai itu terlalu gampang sekali bagi mereka. Mereka tidak pernah memikirkan anak-anak. Tidak pernah memikirkan apakah anak ini terlantar, masa depan anaknya itu gimana. Tidak pernah memikirkan hal itu. Makanya waktu itu saya mulai ambil keputusan ingin kembali pada Tuhan Yesus. Dan waktu suami saya pulang itu sore-sore,
saya langsung bicara sama suami saya tidak, istilahnya tidak izin kalau saya mau ke gereja atau apa, tidak, atau mau kembali itu tidak. Saya hanya bilang, haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah menyaksikan cuplikan video di awal tadi? Bagaimana seorang ibu, beliau memberikan kesaksian kepada kita semuanya, dan tentunya kesaksian itu sangat menguatkan iman percaya kita. Dan saya selalu berpesan kepada Bapak Ibu semuanya, dan sekaligus untuk diri saya pribadi, mari kita berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Jangan pernah kita menyangkal iman percaya kita kepada Yesus. Di bawah kolong langit ini, kata firman Tuhan, tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita selain di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Apapun kata orang, bagaimanapun olok-olokan mereka terhadap iman kita, bagaimanapun cemoohan mereka terhadap Kristus Yesus, tidak akan bisa mengubah posisi Yesus sebagai juru selamat. Sehebat apapun olok-olokan, hinaan, cacian, makian orang dunia terhadap iman kita Kristen, terhadap Kristus, Bapak Ibu, tidak akan bisa mengubah posisi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita melihat hari-hari ini di media sosial, ada banyak sekali orang-orang tertentu yang main di TikTok khususnya. Mereka mentafsirkan ayat demi ayat dengan menurut pikirannya dia. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak boleh mentafsirkan kitabnya mereka. Kalau kita mentafsirkan kitab mereka sebagaimana mereka mentafsirkan kitab kita, maka kita dibawa ke ranah hukum. Dan sangat banyak orang-orang di antara mereka yang mengatakan kita ini salah masuk kamar karena mengurus iman, agama, kepercayaan mereka. Sekalipun ada yang bertanya tentang iman kita, kita menjawab, mereka pun tidak diterima seolah-olah. Tetapi kita sangat banyak melihat bagaimana mereka menghina, mengolok-olok, mencemooh akan firman Tuhan. Mereka tidak akan terima ketika kitab mereka kita bahas. Tetapi mereka sangat suka membahas iman kita. Begitu kita bahas iman mereka, ada banyak sekali orang yang mengatakan kita ini salah masuk kamar. Sementara di antara mereka itu sangat banyak orang-orang di TikTok itu membahas dan mentafsirkan kitab kita, mencemooh, mengolok-olok, dan kita tidak pernah mengatakan ini penistaan agama. Tetapi begitu iman mereka sedikit kita congkel, saudaraku, langsung mereka ramai-ramai bersuara dan menganggap kalau kita ini adalah penistaan agama. Nah ini dia saudaraku, dan saya tidak bosan-bosan mengajak saudara semuanya supaya tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Jangan sampai kita menyangkal dia, saudaraku. Dia yang sudah menyelamatkan kita, dia yang sudah memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada kita. Tadi siang saya diskusi dengan teman muslim di TikTok, saudaraku. Ya, orang itu bertanya kepada saya, di mana letak keistimewaan surganya Kristen? Kalau kita setiap hari memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, menurut saya itu sangat membosankan, kata teman muslim tersebut. Jadi Bapak Ibu, dia ingin menyamakan surga kita dengan surganya dia, di mana di dalam surganya dia itu ada hal-hal duniawi. Ada pesta ini, pesta itu, ada pasar ini, pasar itu, ada 72 ini, 72 itu, bla bla bla, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu saya bertanya kepada dia, bagaimana seorang perempuan, apa yang dia dapatkan di surga nanti? Apakah dia mendapatkan pangeran? Dan bagaimana wajah pangeran tersebut? Bahkan ada seorang ustadz yang sangat terkenal di bangsa dan negara ini. Beliau di sebuah ceramahnya, di saat beliau dakwah, ya, di saat beliau pidato, beliau berkata, apabila ada seorang perempuan yang mengharapkan pangeran di surga, maka perempuan tersebut tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak akan. Orang Islam yang ajak saya diskusi itu tidak menjawab, Bapak Ibu. Dia
tetap bertanya, ya, di mana keistimewaan surganya Kristen? Sangat membosankan katanya. Saya berkata, keistimewaan kami orang Kristen adalah yang pertama, kami yakin kapanpun kami mati, mau mati sekarang mati besok, kami sudah mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Ini pertama. Yang kedua, begitu kami mati, kami langsung sudah berada di Firdaus, tempat di mana semua orang rindukan. Di mana tempat itu kita sudah tidak ada lagi memikirkan hal-hal duniawi. Kita orang Kristen tidak pernah lagi memikirkan tentang seks di sana itu. Free sex di sana tidak ada. Apa yang memabukkan di sana itu dihalalkan. Apa yang diharamkan di dunia di sana itu dihalalkan. Iman kekristenan tidak mengajarkan seperti itu. Dalam Injil Alkitab dengan begitu jelas, Yesus mengajarkan kami orang Kristen, saya bilang, hal-hal duniawi tidak pernah lagi kami pikirkan. Karena dalam Injil Markus 12 ayat 24 sampai dengan ayat 27 itu sudah sangat jelas. Firman Tuhan berkata, jawab Yesua HaMasiah kepada mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Elohim kepadanya, akulah Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub. Ia bukanlah Elohim orang mati, melainkan Elohim orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Tetap Bapak Ibu, teman muslim tersebut bertanya, di mana keistimewaan surganya orang Kristen? Saya sudah jawab berdasarkan apa kata firman Tuhan, tetapi dia tidak mau terima. Dia ingin memaksakan surganya dia sama dengan surganya kita. Saya bilang tidak sama. Ya, Tuhan kita berbeda, ya tentunya surga kita berbeda. Saya selalu berkata kepada teman-teman muslim Bapak Ibu, mereka itu diberikan karunia untuk bertanya, tetapi mereka belum mendapatkan karunia untuk menjawab. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya ingin kembali kepada pokok pembahasan kita, yaitu mengenai kesaksian seorang ibu tadi. Ya, firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Oleh karena itu Bapak Ibu, pastikan posisi kita selalu berada di atas pondasi iman yang benar. Kita selalu berada di dalam firman Tuhan. Jangan terkecoh, ya, jangan termakan makanan hoak. Jangan terkecoh dengan para guru palsu, para nabi palsu, para penyesat, para pengolok-ngolok. Jangan sampai terkecoh Bapak Ibu, ya. Tetap perlu kita ingat bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus. Kita tidak bisa masuk surga dengan usaha kita sendiri. Kita tidak bisa masuk surga dengan kita kumpulkan amal, kumpulkan pahala, kumpulkan kebaikan. Kalau begitu, apakah amal kebaikan tidak perlu? Perlu. Tetapi itu semua tidak bisa membuat kita untuk masuk surga. Kita tidak bisa membawa amal kita kepada Tuhan, lalu kita memohon kepada Tuhan, Tuhan, ini amal saya sangat banyak, tolong izinkan saya masuk surga. Iman kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini bisa memberikan pencerahan, bisa menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Di akhir video, saya tetap mengajak kita semuanya tetap berteguh di atas pondasi iman yang benar. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.